Salam sehat selalu kawan. Hari ini saya akan membuat catatan mengenai apa yang akan dilakukan oleh bank, cesor, dan debitur setelah CSI dilakukan. Ini dari video saya sebelumnya. Setelah akta CSI ditandatangani, yang kemudian bank dan cesor menerbitkan surat pemberitahuan CSI ke debitur, maka bank akan melakukan pekerjaan yang sifatnya administratif. Antara lain, ini, satu, ada dua. Bank akan melakukan penghapusan sisa kredit. Karena CSI itu biasanya dengan harga di bawah pokok pinjaman. Kemudian yang kedua, melakukan pelaporan ke OJK, ini untuk yang disebut info BI atau SID atau yang terbaru disebutannya SLIK. Ini untuk kualitas kredit setiap debiturnya. Di mana di dalam pelaporan SLIK itu status kredit debitur menjadi pengalihan ke pihak ketiga lainnya yang bukan bank. Oke, itu dari sisi bank. Kemudian dari sisi cesor akan melakukan satu penagihan ke debitur, di mana debitur di sini seharusnya melakukan negosiasi untuk pelunasannya. Bila negosiasinya tidak terjadi kesepakatan, biasanya cesor akan melanjutkan dengan menerbitkan kembali surat peringatan 1, 2, dan 3. Surat peringatan ini nantinya akan dibutuhkan untuk pelaksanaan salah satu syarat dokumen yang harus disampaikan untuk melakukan pelelangan. Setelah itu, cesor juga secara paralel, setelah ditandatangani akta CSI dan surat pemberitahuan diterbitkan, biasanya cesor akan melakukan perubahan pemegang hak tanggungan yang sebelumnya adalah bank atau kreditur lama menjadi kreditur baru atau cesor. Jadi akan dirubah pemegang hak tanggungannya dari bank ke atas nama cesor. Yang keempat, bila penagihan hutang tidak berhasil, ini seperti yang tadi ini, negosiasi dengan debitur tidak ada kesepakatan, maka cesor akan melakukan eksekusi hak tanggungan. Eksekusi hak tanggungan ini adalah dengan cara dilelang, lelang parate dan lelang pengadilan. Lelang parate ini jangka waktunya lebih singkat. Kalau lelang lewat pengadilan ini lebih lama. Urut-urutannya di lelang pengadilan itu akan ada aan maning atau surat peringatan atau surat panggilan dari pengadilan kepada debitur untuk menyelesaikan hutangnya. Kemudian setelah aan maning itu dan penetapan untuk sita dikeluarkan oleh pengadilan, maka akan dilakukan sita eksekusi. Sita eksekusi. Setelah dilakukan sita eksekusi, maka akan dilanjutkan dengan lelang. Keduanya ini lelang lewat KPKNL. Oke, yang kelima, permohonan lelang ke KPKNL. Cesor lebih suka sepertinya untuk lelang secara parate. Jadi, dari cesor langsung mengajukan permohonan ke KPKNL. Kenapa cesor bisa melakukan lelang langsung ke KPKNL dengan cara mengajukan permohonan? Karena cesor adalah pemegang hak tanggungan, di mana hak tanggungan itu eksekutorial dan sudah berkekuatan hukum tetap. Saya akan lanjutkan dengan video berikutnya untuk catatan lelang eksekusi hak tanggungan ini. Setelah permohonan dilakukan, salah satunya
Dokumen yang harus disampaikan adalah surat penetapan limit lelang. Di sini limit lelang itu ditentukan oleh pemohon atau cesor berdasarkan laporan dari kantor jasa penilai publik. Di sini saya akan lanjutkan nanti catatannya, batasan-batasan dan syarat-syarat untuk lelang ini. Setelah permohonan diajukan, kemudian keenam akan didapatkan tanggal lelang. Tanggal lelang di sini cesor berkewajiban untuk melakukan pengumuman selama 30 hari. Kemudian setelah tanggal yang ditentukan, maka acara lelang akan dilaksanakan. Kemudian ketujuh, biasanya lelang yang dilakukan oleh cesor, penjualan itu akan terjadi di sini. Dan dari sisi debitur, yang kita tidak inginkan akan kehilangan jaminannya. Setelah terjual dan sertifikat dibalik nama ke atas nama pembeli, selanjutnya akan dilakukan pengosongan. Oke, sampai di sini dulu. Nanti saya akan lanjutkan detailnya. Terima kasih.